Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Kamar wanita ini tiap malam didatangi mertua. Ternyata ini yang terjadi. Setelah menikah, tak hanya ada hubungan suami istri saja, namun hubungan menantu dan mertua juga meski diperhatikan. Pasalnya, hubungan menantu dan mertua lebih menggerogikan dibandingkan hubungan suami istri. Tak sedikit menantu yang tak mau tinggal bersama mertuanya setelah dengan anaknya. Apalagi sebagai seorang wanita yang kebanyakan tak mau tinggal bersama ibu kandung suaminya itu atau mertuanya sendiri. Kebanyakan dari menantu yang tak mau tinggal bersama mertuanya karena banyaknya alasan yang tak bisa disebutkan, namun bisa dirasakan. Meskipun demikian, berbeda dengan wanita yang memiliki mertua ini. Wanita ini mengungkapkan bagaimana harusnya ia menjalani hidup serumah dengan ibu mertuanya. Sebut saja Mawar. Mawar membagikan kisah harunya yang tinggal bersama suami dan ibu mertuanya. Mulanya, usai dinikahi sang suami, Mawar mengaku tak mau tinggal bersama ibu mertuanya. Ia mengatakan bahwa ibu mertua itu seperti yang dirasakan banyak wanita lain. Mawar bersikeras untuk membeli tempat tinggal sendiri bersama suaminya meskipun kecil, yang penting tidak hidup seatap dengan mertua. Namun, keinginan Mawar tak dapat dikabulkan lantaran si ibu mertua hanya tinggal sendirian karena suaminya sudah tiada. Mau tak mau, Mawar pun harus ikut suaminya dan tinggal bersama ibu mertua. Mulanya tak ada yang ditakutkan Mawar, namun tiba saatnya pas suatu malam. Secara tiba-tiba, ibu mertua Mawar masuk ke kamar menantunya itu secara diam-diam. Sontak Mawar pun pura-pura tak tahu. Ia hanya membisu ketika mendengar ibu mertua memasuki kamarnya. Ia berpura-pura sudah tertidur pulas saat mertuanya menyamperin Mawar yang tengah berbaring di atas kasur. Namun, anehnya, mertuanya tak melakukan apa-apa terhadap Mawar. Mawar hanya merasakan kalau mertuanya itu membetulkan selimutnya. Tubuh Mawar yang seluruhnya tak tertutup oleh selimut, diselimuti oleh mertuanya itu. Tak hanya sekali, rupanya kejadian itu pun berlanjut hingga malam-malam berikutnya. Merasa aneh dan ada yang menjanggal, Mawar pun mengadu pada suaminya. Ternyata sang mertua punya alasan memilukan di balik semua perlakuannya tersebut. Suaminya menceritakan dulu ia mempunyai kakak wanita yang kalau tidur sangat suka menendang selimut. Namun pada saat itu, demi masa depan anak, ibu mereka selalu kencan dengan pria saat malam hari, yaitu saat anak-anaknya sudah tertidur. Karena hal ini terus berlanjut, si kakak pun masuk angin dan terserang asma. Ibu tentunya merasa sangat bersalah pada diri sendiri. Ia hanya keegoisannya telah mencelakakan anaknya. Saat sejak itu, ibu tidak pernah kencan lagi dan setiap malam pasti akan memeriksa selimut anak-anaknya. Si suami bahkan mengatakan, terkadang saat ia belum tidur, ia akan sengaja menaruh tangan dan kakinya di luar selimut dan menunggu ibunya masuk ke kamar untuk menyelimutinya. Setelah mendengar cerita ini, si wanita hanya bisa menangis. Ia tidak menyangka mertuanya sudah menganggapnya sebagai anak sendiri dan rela setiap malam bangun hanya untuk memastikan apakah kaki anak-anaknya benar-benar terselimuti.
Sejak saat itu, si wanita pun sudah bisa membuka hati dan menganggap mertua sebagai ibu kandungnya sendiri. Ia bahkan tidak ingin pindah rumah lagi. Kira-kira 1 bulan setelah kejadian itu, sang suami pun membuka rahasia bahwa sebenarnya ia sama sekali tidak punya rencana untuk membeli rumah baru. Ia sangat tidak rela untuk meninggalkan ibunya yang sudah tua dan sebatang kara tersebut. Untung saja sang suami tidak buru-buru menuruti keinginan si wanita untuk membeli rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.